Halo semuanya, seperti kalian tahu di YouTube gue sering bandingin hal-hal kayak yang gini-gini. Nah sekarang gue mau bandingin akhir pekan. Beda nggak sih akhir pekan seorang penulis dengan seorang musisi? Yang akan kita bandingkan adalah seorang teman gue namanya Khairen, atau kalau gue biasa nyebutnya Jombang. Dia adalah story developer. Gue pernah kerja bareng sama dia untuk menulis sebuah layar lebar. Layar lebarnya itu ada hubungannya sama video YouTube gue yang trending di tahun 2018. Padahal cuma duduk di sofa berdua 1 jam lebih videonya dan ramai ditonton banyak orang. Video itu akan dijadikan film. Nggak tahu kapan syutingnya, cuman skripnya udah jadi. Dan kebetulan gue bekerja bareng Jombang, bareng temen gue yang duduk di sofa itu. Ini lama-lama udah pada bisa nebak nih film apa ya. Gue sebenarnya kesulitan nih nyari perbandingannya. Tadinya gue mau nyari profesi yang aneh-aneh gitu ya, cuman apa yang dekat sama penulis ya, yang sama-sama kreatif dan ada seni-seninya gitu. Ya udah musisi. Kebetulan musisi yang satu ini adalah temennya Jombang juga. Gue minta dia nyariin, Jombang cariin dong. Ada nggak yang bisa gue bandingin ya? Karena musisi-musisi lain kayaknya lagi pada keluar kota ya pas gue lagi cari-cari kontaknya yang gue kenal-kenal gitu. Ya udah akhirnya Jombang kasih kontak perempuan keren ini namanya Nana. Kita akan ikuti akhir pekan dia tapi di hari Minggu ya. Kita akan bandingkan bagaimana seorang penulis dan seorang musisi menghabiskan akhir pekan mereka. Let's go. Oke, jadi ini hari Sabtu. Aktivitas gue sebagai penulis, gue akan datang ke toko buku. Terus habis itu gue akan ketemu editor sambil ngopi untuk bahas novel gue berikutnya. Dan gue akan cari spot foto untuk Instagram buat quotes-quotes dan tulisan-tulisan gue. Dan malamnya gue bakal nonton sama istri gue. Oke, yuk ikutin aktivitas gue di akhir minggu ini. Oke, hari ini hari Minggu, aku akan latihan di dalam, terus abis ini ke kampus, terus jam session. Pokoknya hari ini nih, specifically productive weekend lah. Karena ini weekend, gue jadi baru keluar rumahnya siang. Dari pagi gue nulis di rumah sama istri. Ngapain gue kesini sekarang? Gue mau mencari buku yang bisa jadi acuan riset atau bahan-bahan yang bisa gue olah untuk novel gue yang berikutnya. Jadi gue baru saja menyelesaikan sebuah naskah novel, udah dikasih ke penerbit. Nanti kita bakal ketemu editor gue. Nah, gue pernah dikirim nih pesan sama seorang penulis, Bang Terelie. Itu dulu senior gue di kampus. Bang Terelie tuh selalu bilang, Khairen, penulis yang baik itu adalah yang sudah menyiapkan karya berikutnya ketika karyanya yang sebelumnya baru selesai gitu. Jadi nanti gue bakal kasih naskah gue ke editor, tapi sekarang gue udah coba siapkan naskah berikutnya apa. Gue pengen cari buku-buku yang cocok. Yuk. Awesome on three. 1, 2. Aci, dah. Udah kok aman? Iya. Udah. Novel selanjutnya tentang anak muda. Tentang persahabatan, tentang banyol-banyolan, tentang kuliah. Judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas. Nanti gue akan ceritain bareng sekalian sama editor gue. Halo, nama saya Khalisya Isyana, biasa dipanggil Nana. Saya berprofesi sebagai musisi. Di project ini, di pre-production aku compose dan arrange beberapa lagu. Tapi untuk di hari H aku akan conduct yang nanti kita akan lihat juga di latihan. Halo para pembaca, perkenalkan gue JS Khairen. Aktivitas gue adalah menulis novel dan skrip film. Gue udah menulis sejak 2013. Novel pertama itu Oktober 2013. Judulnya itu Karno, diterbitkan oleh Gramedia.
Novel kedua Februari 2014 judulnya Bunda Lisa. Dan di tahun 2014 juga itu buku gue yang ketiga terbit judulnya 30 Paspor yang sampai sekarang terus dicetak ulang dan ada 3 series. Arkeolog. Ahli forensik. Adalah cita-cita kayak gitu-gitu lah. Yang paling mendekati aja sih psikolog kali ya, karena aku emang suka baca-baca tentang personality karakter orang gitu-gitu juga. Yaitu menjadi seorang pilot. Kayaknya bawa motor, bawa mobil sudah biasa kan. Tapi kalau bawa pesawat, Yang pernah dikerjain tadi kan udah disebutin, yang Gemuruh tahun 2014. Terus ada Sebelum Tidur, itu kayak film scoring tapi live. Jadi kita nonton tapi musiknya live, diiringin sama ya string quartet sama rhythm sectionnya juga. Terus yang terakhir tahun ini dan ada juga tahun lalu tuh musikal Petualangan Sherina. Sekarang gue baru jalan sama Bang Raditya Dika, ada sebuah skrip film, gue jadi script developernya. Dan ada juga dengan PH lain, dengan Night Bus Pictures yang kemarin menang FFI sebagai film terbaik. Kita sekarang lagi mau latihan untuk show minggu depan hari Sabtu. Nama show-nya Dongeng Pohon Impian. Ini lagi toko buku baru gitu namanya Milenia di Cirende. Ada buku gua di sini, buku ke-6 dan ke-7, 30 Paspor dan Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Gua udah 7 buku. Nanti Januari atau Februari 2019 akan terbit buku ke-8. Dan ditunggu ya, nanti kita akan cerita judulnya apa, tentang apa, dan pokoknya kita akan bedah. Karena nanti gua akan ketemu sama editor. Three, four. Jadi buku yang gue coba cari itu yang ada hubungannya dengan ekonomi, dengan mafia bisnis, dengan action, karena setelah novel Kami Bukan Sarjana Kertas yang mungkin terbit Januari atau Februari 2019, gue akan terbitkan novel action ekonomik di akhir tahun 2019. Walaupun gue novelis, nulis novel, riset-risetnya itu serius. Walaupun gue yakin penulis-penulis yang komedi juga mereka serius juga risetnya. Lu nggak mungkin memberikan sesuatu yang berkualitas tanpa riset yang berkualitas. Kemarin gue dapet sih buku kumpulan di Books and Beyond, buku kumpulan tentang kejadian-kejadian mafia yang pernah ada di dunia ini. Tapi gue masih berasa kurang. Nah ini ada nih, apa nih? Peristiwa 27 Juli.
balik investigasi Tempo. Investigasi Tempo. Tan Malaka, ntar dulu deh. Bung Hatta, ntar dulu. Nah, gue tuh selalu membiasakan setiap bulan membaca 1 buku non-fiksi dan 1 buku fiksi. Sekarang mari kita cari buku fiksi. Ini buku Mas yang lagi ngedirect video ini. Tuh. It's a Cloud with Legs. Dia udah lama nulis buku, kita tantang dia nulis buku lagi. Tapi dia sungguh banyak akal. Jadi gue udah putuskan, gue akan ambil buku fiksinya It's a Cloud with Legs karya Reza Reynaldo. Bagi yang nggak kenal cari aja googling. Oke, sekarang saatnya kita bayar ya. Memang penyendiri, tapi sungguh mandiri. Jadikan anakku teman agar dia tak lagi kesepian. Wah, nih buku gua. Ini buku ke-6 dan ke-7. 30 Paspor ini series. Ini udah seri ketiga, berkisah tentang di kampus gua itu Fakultas Ekonomi UI. Ada mata kuliah namanya International Marketing dan di kelas itu kita disuruh tutup buku sama dosennya karena International Marketing nggak ada di buku itu kata dosen tersebut. Adanya di luar negeri sana. Jadi kita semua ditantang untuk pergi ke luar negeri sendirian, cari duit sendiri, minta izin sendiri ke orang tua dan ke kampus, atur segala macam sendiri, nggak boleh tinggal di hotel, harus di rumah warga lokal dan tidak boleh Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong karena itu udah mirip-mirip bahasanya, jadi harus kesasar. Ini lagi proses difilmin. Terus ini Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Jadi lebih deep sebenarnya tentang mungkin seorang adik yang merindu kakaknya yang udah meninggal, tentang seekor kucing yang mencintai majikannya, tentang seorang ibu yang jadi gila karena anaknya diculik. Cerpen ini kumpulan cerpen dari semua buku yang gua tulis, ini yang paling tinggi ratingnya di Goodreads. Cari ya, Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Oke mas, udah mas? Sudah. Berapa mas? Jadi 158.200. 158.200. Diskon penulis nggak ada mas? Nah, karena gua penulis dapat diskon. Berapa mas diskonnya mas? Diskonnya 10% ya. Jadi 142.000. 142.380. Nggak usah kantong mas.
kita harus mengurangi penggunaan plastik. Tadi udah latihannya, udah X1, X2, sekarang kita lagi break sebentar, terus mau ngulang-ngulang yang dirasa belum pas banget. Oke, jadi sekarang gue mau ketemu editor gue buat ngedit naskah Sarjana Kertas. Kami bukan Sarjana Kertas, ini kayak final edit gitu karena bulan Januari, Februari nanti mau terbit dan editor gue udah sampai. Habis itu gue juga mau nulis-nulis. Ini editor gue namanya Barkah, yang dari awal nemenin gue mulai dari bikin kerangka, terus ngecek karakter, terus kedalaman cerita, logikanya, bahkan ngecek komedinya, segala macem. Sekarang kita bakal ngebahas naskah gue. Americano ya, satu. Jadi hanya ada 2 solusi dari setiap masalah hati. Segelas kopi dan berani ambil sikap. Akan selalu ku kenang jadi terseruku, petualangan hebat bersama ini. Meski pohon kita tak lagi utuh, kita masih bisa tanam pohon baru. Pupuk dengan serbuk cita-cita, gali tanah harapan kita, tanam jiwa impian kita, sirami dengan tetes cinta. Pupuk dengan serbuk cita-cita, kita ya, udah selesai nih. Mau lanjut ke kampus. Ya, ikutin terus. Kenapa? Karena di sosial media, di Instagram khususnya, sebagai penulis, apa sih yang bisa kita tampilkan untuk dilihat calon pembaca gitu? Kalau influencer kan mereka memperlihatkan aktivitas, memperlihatkan outfit, segala macam. Penulis ya memperlihatkan karyanya. Akhirnya gue coba bongkar gudang dan gue coba cari juga ke beberapa toko klasik. Gue akhirnya menemukan ini typewriter, mesin ketik. Dan kalau mau lihat di Instagram gue sering menulis entah itu pakai mesin ketik atau dari tulis tangan langsung. Jadi berkarakter dan autentik biar nggak sama aja sih. Karena gue ingat kata-katanya Panji tuh, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi begitulah. Yang menariknya di sini yang bikin beda banget tuh sebenarnya nggak cuma diajarin musik aja. Jadi mungkin kalau orang mikirnya belajar musik tuh cuma belajar main instrumen segala macem. Ini tuh kita belajar sejarah, belajar sosiologi, terus kayak ideologi buat jadi musisi, terus performing arts management, ada juga kayak forum group discussionnya, general knowledge, harus ikut choir juga, traditional dance juga, jadi banyak banget sebenarnya. Mau praktek mainin yang Iya, suka ya? iya, gitu. Ya, udah nyampe nih di kampus, welcome to my university. Terlihat seperti villa ya, menarik. Ya, jadi sekarang mau latihan nih jam 2. Tadi kita kelar latihan di sana jam 1. Lumayan tadi kesini naik Gojek setengah jam, udah nyampe, leha-leha dulu bentar, terus kita latihan lagi ke atas. Yuk! Belum ada kan penulis, mungkin ada tapi kita nggak tahu. Belum ada penulis yang mencoba menggunakan kanal YouTube. Kontennya gue itu ada beberapa segmen. Segmen pertama itu Tinta Khairen. Teman-teman pergi aja ke kanal gue, Tinta Khairen itu gue menghadirkan seseorang untuk bercerita kisah-kisah di belakang layar tentang kehidupan mereka, tentang kesuksesan mereka. Hal-hal aneh, hal-hal inspiratif, hal-hal norak
pembicaranya ya anak-anak muda yang lagi berjuang, anak-anak muda yang udah sukses, juga orang-orang senior yang ya bisa dibilang kita mengambil pelajaran dari mereka, kayak Bang Radir lah, kayak Bang Darius, kayak Pak Rena, macam-macam dari berbagai bidang. Kalau anak muda ya sama, cuma ya kita menyerap semangatnya. Terus segmen lainnya suara sajak. Ini nanti kita mau ambil nih. Jadi gua sore itu biasanya selalu mencari spot foto untuk konten-konten ini. Gara-gara nonton Sherina. Itu aku ngefans banget lah sama dia. Aku jadi belajar piano, belajar vokal. Kayaknya itu idola semua anak-anak juga ya. Kayaknya mau belajar musik tuh gara-gara dia. Karena hari ini tuh latihan semua. Ada yang harus bagi-bagi kan di ensemble atau yang di drum gitu deh. Jadi nanya dulu. Ensemble tuh sebenarnya kalau nggak salah bahasa Prancis ya. Bahasa Prancisnya bareng-bareng. Ensemble itu artinya bareng-bareng. Nah, jadi tuh basically kayak band aja. Cuman ini dengan penyebutan yang beda, intinya main bareng. Kita se-ensemble tuh aku main piano, ada lagi satu lagi main piano juga namanya Yosua. Terus ada gitaris namanya Ricky, ada basis namanya Bayu. Vokalisnya namanya Jasmine, Nabila Jasmine. Udah kan kita segitu doang? Oh iya, drumsnya Hiskia. Tuh. Baton namanya. Itu perpanjangan tangan. Jadi kalau misalnya tangan doang, mungkin orang nggak bisa ngelihat ujungnya di mana, pasnya jatuhnya di mana. Tapi dengan baton tuh dia ngasih tahu nih titiknya di sini. Gitu. Tiap kita punya musuh besar. Ia hadir lebih menakutkan dari kegelapan, menyengat lebih panas dari Aldebaran, lebih berbahaya dari bisa king cobra yang melumpuhkan, lebih dingin daripada kutub bumi yang membekukan. Di mana musuh itu berada? Dalam jiwa kita sendiri. Cara menaklukkannya, engkau sendiri yang tahu, kawan. Ya, sekarang kita udah di Alahap, mau makan nasi kebuli. Kenapa pilih di sini? Karena deket dari kampus dan enak. Dan plus yang desain tempatnya temanku. Udah, gitu aja. Kalau weekend tuh biasanya dihabisin sama siapa dan ngapain sih? Ya habisinnya biasanya sama keluarga. Karena biasanya hari-hari kan selalu sibuk nih. Jadi harus nyiapin waktu lah sama keluarga, either di Sabtu atau Minggu. Ini karena hari ini padat banget, jadi kemarin sama keluarga gitu. Biasanya tuh ngapain sama keluarga? Makan, nonton, ya tapi seringnya di rumah sih kayak ya udah tidur-tiduran aja gitu, ngobrol. Ya sama satu lagi yang tadi sih nonton pertunjukan, karena emang pertunjukan kan seringnya weekend ya. Jadi pasti sekali dua kali nyempetin buat nonton pertunjukan, buat ngupdate knowledge-nya sendiri. Thank you kan, selamat makan. Iya, terima kasih. Jadi kalau udah sore gini, gue biasanya cari spot foto buat konten di Instagram. Sekarang kita lagi di Situ Gintung, sebuah danau buatan. Gue biasanya sih nggak harus selalu, backgroundnya nggak harus selalu alam, bisa aja di kafe, bisa di jalanan kota yang ramai, kadang dalam kereta, macam-macam. Tapi gue sekarang lagi pengen cari yang ada alam-alamnya gitu. Karena gue pengen bikinin puisi buat istri gue yang nanti malam bakal malam mingguan nonton. Jadi gue pengen cari inspirasi di sini. Menjadi akar. Aku memilih untuk menjadi akar. Tak harus terlihat agar jadi penguat. Sebagaimana akar, tanpanya takkan ada kehidupan. Sebagaimana akar, dia akan menyalurkan kekuatan. Sebagaimana akar, dia tak perlu menyaksikan daun dan buah bermekaran. Akar tahu, ketika daun dan bunga itu menua atau diembus angin, mereka akan rebah ke tanah jua. Akar yang selalu di dalam tanah
hanya butuh satu hal. Janji langit bernama hujan. Kita baru nyampe Amigos. Di sini kita naiknya lewat tangga sini. Yuk. Kayak udah dibawa ke Meksiko gitu kan? Oh iya, di sini mau jam session. Udah nyampe teman-teman gue. Ya. Mesti buru-buru nih artinya. Pas banget, Deng. Yuk. Sebenarnya penasaran sih. Tapi kayaknya kok orangnya bosenan juga deh. Jadi kayaknya enggak. Kalau kantoran dalam bayangan lu adalah dari pagi masuk jam 8 pulang jam 5, gue enggak. Karena gue merasa tidak nyaman sebenarnya dengan aktivitas kayak gitu, dan ya terkurung aja gitu. Bukan berarti mereka yang kerja kayak gitu jelek ya, tapi gue suka dinamika kehidupan itu dirasakan, dilewati lewat berbagai pengalaman, bertemu orang-orang berbeda, gitu sih. Kepuasannya bukan hanya ketika bikin terus bagus terus senang sendiri, enggak, tapi ketika orang lain seneng. Kalau orang lain seneng tuh rasanya lebih seneng daripada kita sendiri seneng. Gitu. Gue bisa menyerap saripati-saripati kehidupan yang banyak banget gitu. Menulis kan mengakomodasi kegelisahan itu. Menulis itu bagi gue membangun peradaban, dan membaca adalah menghidupkan peradaban itu. Mungkin kalau proses kreatif saat ini susahnya tuh ngebagi waktu. Karena kan masih kuliah juga, ya lagi ngerjain skripsi ya itu. Jadi untuk memilah-milah waktunya tuh dan pikiran ya, waktu dan pikiran tuh cukup sulit gitu. Terus kalau secara sosial sebenarnya aku nggak begitu mikirin kata orang. Dan yang aku temuin sih nggak ada yang benar-benar ngejudge aku gitu. Nggak tahu sih apa emang akunya yang nggak peduli, aku juga nggak tahu sih. Dan kebetulan orang tua setelah dikasih pengertian support kan. Tadinya juga nggak boleh, tapi setelah dikasih pengertian lama-lama malah support. Menghidupkan karya itu, karena kan karya selesai itu nggak sampai di titik terakhir aja. Gimana lu bisa berjuang ke meja editor, biar bisa berjuang ke penerbit, bisa sampai ke tangan pembaca gitu. Karena buat apa lu bikin sesuatu kalau nggak ada yang merasakannya, menikmatinya, begitu. Menurut aku enaknya maskeran di rumah, terus yang kayak mandi setengah jam atau 1 jam gitu, tidur-tiduran, baca, gitu-gitu sih. Relaxku tuh gitu kayaknya. Oke, udah selesai dari bikin tulisan. Sekarang gue mau pulang dulu, jemput istri gue buat ngajakin makan malam sama nonton bioskop. Sampai jumpa. Oh ya, ini malam minggu gue setelah tadi pulang udah segar. Sekarang gue di One Bell Park mau ngajakin istri gue makan malam. Tapi masalahnya karena istri gue lagi hamil, dia tiba-tiba tidak ingin makan. Jadi gue aja yang makan ini. Yuk, kita sering makan di sini sop ikan Batam. Jadi yuk. Puisi yang tadi gue siapin di satu pintu. Ada 3, gue akan bacakan salah satu. Judulnya adalah Wahai Gadgetku. Tak ada keterpaksaan bagiku untuk meletakkanmu di atas meja. Kalau perlu, aku akan mematikanmu, wahai gadgetku. Aku rela melakukan itu demi melihat mata bidadariku dan mendengarkannya berceloteh.
Di dunia ini aku hanya menumpang. Di senyuman bidadariku aku hidup selamanya. Karena dari bibir itulah aku membutuhkan amin. Gimana? Puisinya? Kalau ditanya soal puisi nggak usah ditanya lagi. Maksudnya apa tuh? Jago. Jelek, iya. Nggak jago kalau bikin puisi. Udah jago bikin puisi. Terus bikin puisi balasan dong. Oke, terima kasih udah ikutin weekend gua sebagai penulis. Dari pagi tadi dari siang tadi udah ke toko buku, beli buku, terus ngopi sama editor, terus ke Situ Gintung nyari foto tapi nggak bayar, terus makan malam barusan, dan sekarang nonton. Terus totalnya segini. Oke, makasih ya udah ikutin aktivitas gue sebagai penulis. Dadah dulu dong. Dadah. Oke, terima kasih udah mengikuti weekend aku hari ini. Jadi tadi pengeluaran aku keluar di ongkos, di makan siang, sama di nyemil. Nah, totalnya ada di bawah sini nih. Nah, teman-teman makasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Jadi kira-kira begini gambaran kalau jadi musisi, weekendnya jadi produktif. Jadi makasih, sampai jumpa lagi. Baiklah teman-teman, itu tadi videonya. Menurut kalian kayak gimana? Apakah di antara kalian ada yang mau jadi penulis atau jadi musisi? Kalau ada, tinggalin komen di bawah. Sesuai nggak dengan ekspektasi kalian tentang pekerjaannya atau akhir pekannya? Terima kasih sudah menonton. Kasih komen juga ya kalau ada yang punya saran. Next kita bandingin siapa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.